Kisah yang berjubah belum tentu soleh. Tatkala Nabi Daud sedang memberikan pelajaran akhlak kepada murid-muridnya, masuklah seorang laki-laki memakai jubah putih dan menyebarkan bau wangi. Laki-laki berjenggot itu mengucapkan salam kepada Nabi Daud, tetapi Nabi Daud tidak peduli, apalagi menjawab salamnya. Ia terus menyampaikan pelajarannya tanpa melirik sedikit pun kepada tamu yang baru tiba itu. Laki-laki tersebut lantas mengerjakan sembahyang sesuai dengan syariat yang berlaku pada waktu itu. Setelah melaksanakan ruku dan sujud, laki-laki itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Nabi Daud tetap melanjutkan wejangan-wejangannya tanpa memberikan kesempatan kepada tamu itu untuk berkenalan. Semua murid Nabi Daud merasa tidak enak di depan laki-laki asing tadi dan menganggap Nabi Daud tidak memberikan contoh yang baik. Pria berjubah bersih tersebut terdengar menangis terseduh-seduh ketika berdoa. Sesudah itu, ia berdiri lalu keluar dari tempat peribadatan setelah meminta diri dengan mengucapkan salam. Namun, Nabi Daud tetap tidak menaruh hormat sama sekali. Semua murid Nabi Daud sangat iba melihat nasib tamu yang malang barusan. Maka sesudah Nabi Daud mengakhiri pelajaran tentang akhlak yang baik, salah seorang dari mereka mengajukan pertanyaan. Wahai Nabi Allah, saya ingin bertanya, bukankah engkau mengajarkan kepada kami untuk menghormati tamu? Betul? Tetapi mengapa engkau tidak memperlihatkan akhlak terpuji kepada tamu? Sebab dia tidak tahu budi pekerti. Apakah kalian tidak ingat bagaimana caranya memasuki majelis tatkala guru sedang mengajar? Mula-mula kaki kanan melangkah lebih dulu sebagai tanda menghormati. Kemudian tidak seharusnya dia mengucapkan salam, melainkan langsung duduk dan ikut mendengarkan. Barangkali dia belum tahu tata caranya, tapi jubah dan surbannya menunjukkan seolah-olah dia orang alim, bukan? Apakah pantas kalau dia orang alim tidak mengetahui sopan santun memasuki tempat peribadatan dan tempat mengajar? Sanggah Nabi Daud. Orang seperti itulah yang akan menjatuhkan agama kita karena tidak sesuai antara penampilan dengan sikapnya. Tapi tadi dia sembahyang lama sekali, sahut si murid. Itulah tanda kepalsuannya. Ia hanya ingin memamerkan kesolehannya, padahal dia bukan orang baik. Ia sembahyang buat kita, tidak buat Tuhan. Ia berdoa panjang sambil menangis. Apakah doa yang panjang menjamin keikhlasan? Bukankah Tuhan lebih menyukai doa yang khusyuk dan yakin? Kalau ia ingin menangis, tidak selayaknya di depan kita. Menangislah yang sedih di depan Tuhan ketika sendirian dalam sembahyang malam pada waktu orang lain tengah lelap dan tidak melihat tangisannya. Wajahnya mulus sekali seperti orang yang ikhlas. Pakaiannya serba putih melambangkan warna hatinya. Apakah ia bukan orang yang takwa? Takwa tidak dilihat dari rupanya, juga tidak dilihat dari pakaiannya. Tuhan hanya melihat hati manusia dan dinilai dari perbuatannya sesuai atau tidak dengan syariat dan adab agama. Manusia tidak dihargai dari bungkusnya, melainkan dari isinya, dari mutu kemanusiaannya. Dengan penjelasan tersebut,
Mengertilah murid-murid Nabi Daud bagaimana seharusnya menghayati agama dengan menjalankan semua ketentuannya, tidak sekadar membangga-banggakan melalui ucapan dan pernyataannya.